mengenal fenomena tentang bahasa Jaksel. Nah, bahasa Jaksel ini adalah satu fenomena dari istilah linguistik dikenal dengan istilah prokem. Prokem ini adalah bahasa gaul yang digandrungi oleh kalangan remaja. Nah, begitupun fenomena yang ada di Jaksel seperti yang kita ketahui bahwa ini terjadi di kalangan remaja. Nah, pada beberapa kasus, ahli linguistik ada juga yang menggolongkan kepada bahasa slang. Bahasa slang sendiri di pengertian bahasa Indonesia adalah satu bahasa yang hanya dimengerti oleh beberapa orang atau kelompok tertentu saja yang di sini merupakan satu register bahasa. Dan di dalam kasus bahasa Jaksel, yang menjadi register bahasanya adalah Jakarta Selatan. Lalu kemudian bahasa slang dalam istilah di bahasa Inggris, slang language itu berarti satu bahasa gaul. Nah, memang ada beberapa teori yang sebenarnya sama saja tujuannya. Mungkin ada beberapa istilah atau beberapa teori yang menjadi perhatian dari linguis itu. Lalu kemudian bahasa Jaksel ini cenderung unik ketika diucapkan oleh mereka yang rata-rata adalah para pekerja atau para anak muda yang sering nongkrong, yang sering bermain di tempat kopi, atau bisa dibilang anak-anak gaul Jakarta Selatan. Ini terjadi atau fenomena ini terjadi ada beberapa faktor yang diantaranya di sana atau Jakarta Selatan lebih cenderung masyarakat metropolitan yang berada pada ekonomi menengah ke atas, lalu kemudian banyak dari mereka yang belajar bahasa Inggris. Nah, ketika mereka belajar bahasa Inggris, ada sedikit anggapan atau ada beberapa orang yang menganggap bahwa bahasa Inggris ini bahasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Jaksel banyak terjadi interferensi dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kalau kita sebagai warga Indonesia tentu ini secara teori dibahas atau masuk ke dalam interferensi keluar, karena interferensi yang memasukkan bahasa asing dalam percakapan-percakapan yang ada dalam percakapan sehari-hari yang mereka lakukan. Lalu kemudian faktor lain adalah mereka yang bekerja atau yang sudah menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, lebih sering menggunakan bahasa Inggris di tempat kerja mereka, termasuk dalam percakapan, lalu kemudian dalam penulisan surat atau penulisan email. Mereka terbiasa dengan hal-hal tersebut, sehingga dalam percakapan sehari-hari ketika mereka keluar kantor, nongkrong, dan lain sebagainya, itu masih menggunakan atau terbayang-bayang dengan bahasa Inggris yang sering mereka gunakan. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, mereka mencampurkan atau ada campur kode dalam percakapan mereka. Nah, dalam percakapan-percakapan ini, hal yang unik dan dapat dianalisis oleh para linguis, mahasiswa, atau para bahasawan bahwa beberapa teori dapat digunakan untuk analisis ini. Di antaranya adalah teori kolokial dalam sosiolinguistik atau percakapan kolokial yang merupakan percakapan yang terjadi dalam masyarakat. Lalu kemudian yang sebelumnya sudah disebutkan seperti prokem, kemudian slang, dan interferensi. Nah, interferensi atau campur kode dalam bahasa Jaksel dapat diteliti, dapat dianalisis sebagaimana mestinya untuk mengetahui bagaimana bahasa ini berkembang atau pengkodean bahasa yang nanti menimbulkan makna-makna. Nah, dampaknya terhadap bahasa Indonesia dapat
menimbulkan dua dampak. Bahasa Jaksel ini dapat berdampak negatif ketika apa yang diujarkan ini atau paradigma mereka menganggap bahwa bahasa Inggris lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Maka ini ada degradasi moral atau degradasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Dan ini harus kita ketahui, harus kita sebarluaskan bahwa jangan sampai ketika bahasa gaul ini mereka gunakan, ada degradasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Lalu kemudian ada beberapa dampak positif yang diantaranya adalah ketika ketika kata-kata ini muncul, seperti beberapa kata yang memang dalam campur kode di dalam bahasa Jaksel ini, ada satu kode atau satu bahasa yang memang tidak dimengerti dan bergeser maknanya dari bahasa Inggrisnya itu sendiri. Nah, ini bisa diserap atau ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia, di mana dengan aturan translasi yang jelas, dengan alasan yang kuat, ini bisa diajukan dan dimaknai ke dalam kamus, yang memang tidak harus dengan bahasa Inggris, tapi dengan translasi ke bahasa Indonesia, dengan pemadanan kata atau mencari padanan kata yang tepat, ini juga menjadi satu perhatian atau satu temuan dalam penelitian yang cukup bermanfaat ketika bahasa Jaksel ini ditranslasi dan dimaknai ke dalam bahasa Indonesia. Para linguis, para bahasawan juga bisa menemukan bahwa misalnya ada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia sebelumnya memang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, yang memang di dalam bahasa Jaksel misalnya mereka membuat satu arti atau satu makna tertentu. Misalnya which is ini cukup menjadi perhatian yang menurut ahli dari bahasa Inggris artinya tidak seperti yang disebutkan oleh anak-anak Jakarta Selatan. Tapi kemudian anak-anak Jakarta Selatan mengartikan itu sebagai satu pengertian yang baru. Nah, masih banyak hal-hal yang harus kita gali tentang hal ini, dan tentunya untuk memperkaya khasanah kebahasaan bahasa Indonesia dari pandangan linguistik. Nah, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe.